Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kemarin ada yang menanyakan, kalau kena COVID itu matinya kan perorangan. Bagaimana kalau matinya itu misalnya tenggelam sekapal? Itu bagaimana? Kan bersama-sama. Jadi semua yang hadir di kapal itu memang sudah dipersiapkan. Allah sudah mempersiapkan kesalahannya, amal solehnya itu sudah dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Karena di kapal itu kan gak jelek semua, ya ada sebagian yang baik. Ya yang baik nanti ya diatur oleh Allah Ta'ala bagaimana caranya supaya gak mati termasuk di rombongan itu. Makanya sama Allah Ta'ala itu digagalkan ya kadang-kadang lewat pas di tengah jalan diserempet kendaraan terus gak jadi akhirnya ke rumah sakit, atau motornya tiba-tiba bannya bocor akhirnya kan nggak jadi ke sana, terlambat. Jadi banyak cara, itu rahasia Allah itu. Kan orang yang mau rombongan di kapal itu kan beda-beda. Ada orang itu yang keluar dari rumah itu niatnya memang betul-betul bagus, ada yang niatnya tuh misalnya habis bertengkar dengan istri dan anak, terus dia tuh kan putus asa ya keluarnya tuh ya mau pergi rombongan di kapal itu kan bisa saja tuh orangnya tuh misalnya putus asa, kan termasuk maksiat. Jadi keluarnya tuh bukan lillahi ta'ala. Jadi keluar rumah itu ya ada yang lillahi ta'ala, ada yang tidak lillahi ta'ala. Jadi orang yang keluar rumah kalau niatnya itu lillahi ta'ala, yaitu nanti jadi poin tersendiri, ya dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi yang selama ini orang itu kan taunya itu di luar ya, dari luar orangnya ini kelihatannya baik ya sudah dianggap baik aja, atau sebaliknya kalau orang itu kelihatannya tuh jahat ya orang itu menilai kan, oh orang ini jahat atau matinya paling su'ul khotimah, tahu-taunya ya husnul khotimah. Itu alam, saya nggak tahu ya, makanya saya nggak bisa. Kalau dibilang misalnya orang yang kena COVID itu termasuk orang yang mati syahid, ya saya bilang wallahu a'lam. Karena kalau mati karena kena COVID itu terus orang mengatakan itu mati syahid, ya itu namanya sok tahu. Kalau bunda nggak tahu, memang wallahu a'lam. Yang tahu itu Allah. Karena yang dilihat dari luar orang itu ya bisa saja kelihatannya itu nyantri bagus ya ke masjid setiap hari. Ya Allah itu ya nggak sembarangan. Makanya orang yang kena COVID itu ada yang meninggal, ada yang enggak. Ini ya bukan Allah itu suka-suka terus ini meninggal, ini enggak usah. Ini enggak begitu. Jadi meninggalnya seseorang itu karena memang Allah itu sudah memilih. Jadi itu termasuk mati syahid atau bukan, wallahu a'lam ya. Bisa saja orang itu kelihatannya mati syahid, pada zamannya Rasul juga begitu kan. Pas perang ya kelihatannya orang itu menganggap itu mati syahid. Setelah ditanya Rasulullah itu menjawab dia itu bukan mati syahid. Karena dia ingin mati di situ ya. Itu namanya kan bukan mati yang lillahi ta'ala. Biar kelihatannya tuh dibilang orang itu mati syahid karena ikut perang. Kalau memang kena COVID itu dianggapnya itu mati syahid, ya mengapa nggak mati saja kok masih pingin hidup ya, kan begitu. Jadi orang yang kena COVID itu bisa saja mati syahid, bisa saja bukan termasuk mati syahid. Jadi kalau saya ditanya, saya jawab wallahu a'lam. Ada orang satu keluarga itu ya ada nenek, anak, dan cucu kena COVID semua. Terus yang meninggal ini anaknya. Jadi nenek sama cucunya itu masih hidup. Ini ada yang bertanya, ini yang meninggal kan seharusnya nenek karena usianya sudah 90-an. Sehingga orang itu menganggap bahwa kematian itu bukan karena usia. Kalau memang Allah menghendaki muda meninggal ya muda, memang beranggapan begitu ya. Jadi itu kesannya seperti Allah itu
suka-suka gitu, ini dimatikan ini enggak, ya bukan begitu. Ini ada hubungannya juga dengan perilaku seseorang. Ya bisa saja itu kesalahan dari anaknya, Bunda nggak tahu persis ya. Bisa saja itu kesalahan dari anaknya atau dari cucunya. Bisa saja cucunya mengatakan seperti ini, kalau nenek meninggal warisannya itu jatuh ke ibu. Sehingga aku merasa senang, ibu itu punya harta banyak. Tapi sayangnya nenek tuh nggak mati-mati ya. Kalau nenek itu meninggal kan enak, hari ini aku dapat warisan, ibu itu dapat warisan banyak, seperti itu. Nah, suatu ketika itu dibalik sama Allah Ta'ala, dibalas ibunya meninggal, neneknya masih hidup. Nah, kalau sudah begini siapa yang mau disalahkan? Apakah mau menyalahkan Allah? Walaupun dia itu seorang muslim, dia tuh bukan muslim kalau mengatakan seperti ini. Protes sama Allah Ta'ala, nenek masih hidup, ibunya kok malah dimatikan. Kita selalu diingatkan oleh Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kelihatannya ringan ya, di bibir diucapkan itu kelihatannya ringan, tetapi aplikasinya tuh susah. Berarti yang senang atas izin Allah, yang enggak senang menurut kita juga atas izin Allah. Makanya di situ harus disyukuri, senang disyukuri, enggak senang juga disyukuri. Sebenarnya orang hidup itu ya harus mensyukuri apapun keadaannya. Nah, itulah kenapa ada unsur istighfar, karena manusia tuh melakukan seperti ini tuh dianggap biasa, bukan kesalahan. Padahal ini kesalahan. Inilah jarang yang diketahui. Misalnya ada suami istri sumpah mati, dek, kalau kamu mati aku ndak mau hidup, aku ikut mati. Kalau kamu hidup aku hidup, kalau kamu mati aku juga ikut mati, aku ndak mau, dek. Pokoknya kita ini harus bersama-sama terus ya, harus sehidup semati. Nah, dia mengatakan seperti itu, ucapan berkali-kali seperti itu. Kalau belum dicabut, terus belum beristighfar, belum bertobat, belum bayar kafarat, ya nanti dia tuh bisa meninggal loh. Itulah yang menjadikan matinya seseorang itu karena Allah atau bukan karena Allah, ya model begini nih. Dia mati seperti ini bukan karena Allah, tapi dia tuh mati karena sumpahnya dia. Kalau orang bilang itu sehidup semati, ya itu kalau menurut saya ya salah, bukan sehidup semati. Ya ini telah melanggar. Karena kata-kata dia itu menjadikan sumpahnya itu memakan dia. Jadi dia termakan oleh sumpahnya, ya mati. Inilah sebagian orang itu nggak paham kalau dibilangi kamu itu taunya dari mana. Ya ini namanya malah sehidup semati. Orang itu menganggapnya, memandang dia itu, loh istrinya meninggal, suaminya kok ikutan juga ya, kan dapat beberapa bulan ya. Ini namanya cinta sehidup semati, itu kata mereka. Padahal dalam Islam ya bukan sehidup semati model begini nih. Dia pernah mengutarakan seperti itu berulang kali, belum dicabut, belum mohon ampun, tidak bayar kafarat. Kafaratnya itu kan kalau zamannya Rasul memerdekakan budak. Kalau zaman sekarang nggak ada budak ya, berarti memberi makan pada fakir miskin 10 dan memberi pakaian pada fakir miskin 10 orang, atau puasa 3 hari. Nah itu belum dilakukan, ya belum mohon ampun, ya akhirnya ya mati. Jadi matinya seseorang itu bisa lillahi ta'ala, bisa juga seperti contohnya yang kena covid itu tadi. Makanya orang yang kena covid itu saya tidak berani, tidak pernah mengatakan itu syahid, enggak. Mengatakan tidak syahid atau syahid enggak berani. Wallahu a'lam.
saya nanti bertanggung jawab di akhirat. Ini sebetulnya nggak syahid, kok dibilang syahid, kamu sok tahu. Nah, jadi Allah itu mematikan seseorang itu nggak sembarangan. Ini mati sekarang, ini enggak. Ya dilihat, ini sebetulnya berani sama orang tua, tapi masih banyak sedekahnya, bantu orang tua ya sering. Tapi kemarahannya itu agak sering juga ya, nanti itu dinilai sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada anak yang berani sama orang tua ya nanti bisa terpotong-potong kejatuhan pohon atau kejatuhan bangunan ya seperti itu.